Mandiri Gorontalo, Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan, Program Studi D3 Analisis Kesehatan, semester 2 kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu adalah Ibu Laras Puspita Taib, SPD M Biomed. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas, yaitu metabolisme lipid yang terdiri dari 10 poin inti. Yang pertama adalah pengertian metabolisme. Yang kedua, pengertian lipid. Yang ketiga, fungsi lipid. Yang keempat, jenis lipid. Yang kelima, metabolisme lipid. Yang keenam, metabolisme trigliserida. Yang ketujuh, metabolisme kolesterol. Yang kedelapan, metabolisme lipoprotein. Yang kesembilan, gangguan pada metabolisme lipid. Yang kesepuluh adalah cara mengontrol lipid dalam darah. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri. Nama Siti Nur Alfiani dengan NIM 2320241039. Selanjutnya, Sakila S. Bakar dengan NIM 2320241054. Selanjutnya, Fatmawati Husain dengan NIM 2320241048. Yang keempat, Indianti Jafar dengan NIM 2320241033. Selanjutnya, Yolanda Agunta dengan NIM 2320241054. Selanjutnya, Fajria Rahma Hinelo dengan NIM 2320241044. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari metabolisme. Metabolisme adalah seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel atau organisme untuk mempertahankan kehidupan. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana, contohnya pembentukan protein dari asam amino. Sedangkan katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul lebih sempurna, contohnya pemecahan glukosa dalam proses respirasi sel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lipid. Lipid adalah sekelompok senyawa organik heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Yang kedua, tidak larut dalam air atau disebut dengan hidrofobik, tapi larut dalam pelarut organik seperti eter, kloroform, dan benzena. Yang terakhir tersusun dari karbon, hidrogen, dan sedikit oksigen. Lipid memiliki fungsi di dalam tubuh. Yang pertama, sebagai sumber energi cadangan. Lipid, terutama trigliserida, disimpan dalam jaringan adiposa dan dipecah menjadi asam lemak serta gliserol saat tubuh membutuhkan energi, terutama ketika asupan karbohidrat rendah. Kedua, pembentukan membran sel. Fosfolipid dan kolesterol merupakan komponen utama membran sel. Fosfolipid membentuk lapisan ganda, yaitu bilayer, yang bersifat semi-permeabel, sedangkan kolesterol membantu menjaga fleksibilitas dan kestabilan membran. Yang ketiga, sintesis hormon. Lipid digunakan dalam sintesis hormon steroid seperti estrogen, testosteron, dan kortisol, dan vitamin yang larut dalam lemak
yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, yang penting untuk berbagai fungsi fisiologis. Yang keempat, sebagai perlindungan dan isolasi. Lemak yang tersimpan di bawah kulit dan di sekitar organ dalam bertindak sebagai bantalan pelindung dan isolator termal, membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil. Dan yang terakhir yaitu sebagai transportasi zat gizi. Lipid membantu dalam transportasi vitamin larut lemak dan lipid lainnya melalui darah dengan bantuan lipoprotein seperti HDL dan LDL. Lipid terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, lipid sederhana adalah lipid yang hanya terdiri dari alkohol dan asam lemak, contohnya trigliserida, yaitu gabungan dari gliserol dan 3 asam lemak. Ini adalah bentuk utama penyimpanan energi dalam tubuh. Yang kedua, lilin terdiri dari alkohol, rantai panjang, dan asam lemak. Banyak ditemukan pada permukaan daun atau kulit hewan sebagai pelindung luar. Yang kedua ada lipid campuran, mengandung komponen lain seperti fosfat dan karbohidrat, contohnya fosfolipid. Mengandung fosfat sangat penting dalam struktur membran sel. Yang kedua glikolipid, mengandung gugus gula, umumnya ditemukan di membran sel saraf. Dan yang terakhir lipid devirat, adalah senyawa turunan dari lipid sederhana atau campuran yang memiliki sifat lipid, contohnya asam lemak. Komponen utama penyusun lipid. Yang kedua gliserol, alkohol yang menjadi dasar pembentukan trigliserida. Dan yang terakhir steroid, termasuk hormon seperti estrogen dan testosteron serta kolesterol. Metabolisme lemak menjadi energi dimulai dengan pemecahan trigliserida menjadi asetil-CoA dan asam lemak. Trigliserida kemudian masuk ke jalur glikolisis, menghasilkan piruvat yang akan dikonversi menjadi asetil-CoA dan masuk ke dalam siklus TCA atau siklus Krebs. Sementara itu, asam lemak mengalami proses beta oksidasi di mitokondria, menghasilkan pecahan 2 karbon asetil-CoA serta NADH dan FADH2. Asetil-CoA hasil dari kedua jalur tersebut masuk ke dalam siklus TCA, menghasilkan CO2, ATP, dan lebih banyak NADH dan FADH2. Semua NADH dan FADH2 yang terbentuk kemudian digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses ini menjadikan lemak sebagai sumber energi yang lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak ATP dibandingkan karbohidrat. Metabolisme trigliserida melibatkan 2 proses utama, yaitu katabolisme dan anomalisme. Pada proses katabolisme, trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim gliprotein dan lipase dan homosensitif lipase. Asam lemak kemudian diubah melalui beta oksidasi menghasilkan asetik CoA yang masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Sementara itu, gliserol diubah menjadi gliserol 3-fosfat dan masuk ke jalur glikolisis untuk ikut menghasilkan energi. Sebaliknya, dalam kondisi kelebihan karbohidrat, tubuh melakukan anomalisme trigliserida, yaitu mengubah kelebihan glukosa menjadi asam lemak, lalu menyusun menjadi trigliserida. Proses ini terutama terjadi di hati, dan hasil akhirnya disimpan dalam jaringan lemak sebagai cadangan energi. Kolesterol adalah salah satu jenis lipid yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Meskipun sering dianggap negatif, kolesterol sebenarnya memiliki banyak fungsi vital. Metabolisme dari kolesterol yaitu yang pertama, kolesterol berperan sebagai
prekursor atau bahan dasar sintetis hormon steroid seperti hormon seks, estrogen dan testosteron, hormon adrenal dan juga vitamin D. Selain itu, kolesterol juga digunakan untuk membentuk asam empedu yang penting untuk pencernaan lemak di usus. Kemudian, kolesterol sebagian besar disintetis di hati. Proses sintetis ini dimulai dari asetil-CoA, lalu melalui serangkaian reaksi kimia untuk menghasilkan kolesterol. Setelah disintetis, kolesterol tidak bisa larut dalam darah. Jadi harus diangkut oleh partikel lipoprotein, yaitu VLDL yang membawa kolesterol dari hati ke jaringan, LDL yang mengirimkan kolesterol ke sel-sel tubuh, dan HDL yang bertugas untuk mengambil kolesterol berlebih dari jaringan untuk dikembalikan ke hati. Jika kolesterol dalam tubuh berlebihan, hati akan membuangnya melalui empedu atau mengubahnya menjadi asam empedu. Ini adalah cara tubuh untuk menjaga keseimbangan kadar kolesterol. Lipoprotein memiliki peran penting dalam transportasi lemak dan kolesterol. Pertama-tama, kilomikron mengangkut trigliserida dari usus ke jaringan tubuh setelah makan. Lalu VLDL mengirim trigliserida dan kolesterol ke jaringan yang kemudian berubah menjadi LDL atau kolesterol jahat yang dapat menumpuk di pembuluh darah jika berlebihan. Sebaliknya, HDL atau kolesterol baik mengangkut kolesterol berlebih dari jaringan kembali ke hati untuk diproses. Keseimbangan antara HDL dan LDL sangat penting. Kadar LDL yang tinggi dan HDL yang rendah dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Menjaga keseimbangan HDL dan LDL yaitu melalui pola makan yang sehat dan gaya hidup yang aktif sangat penting untuk kesehatan jantung. Pertama adalah hiperlipidemia. Hiperlipidemia tersebut adalah kadar kolesterol atau trigliserida tinggi dalam darah yang meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kemudian yang kedua adalah aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penumpukan plak di arteri yang menyebabkan penyempitan dan hambatan aliran darah. Kemudian yang ketiga adalah obesitas. Nah, obesitas ini merupakan penumpukan lemak berlebih akibat kelebihan asupan energi yang memicu berbagai penyakit kronis. Yang pertama adalah makan sehat, yakni konsumsi makanan bergizi yang seimbang, kemudian hindari lemak jenuh, gula, dan garam berlebih. Yang kedua adalah aktif berolahraga, yakni lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari atau 5 kali dalam seminggu. Kemudian yang ketiga adalah jaga berat badan, yakni pertahankan berat badan ideal dengan pola hidup sehat. Kemudian yang keenam, berhenti merokok atau hindari rokok untuk menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Kemudian yang kelima adalah minum obat jika perlu. Nah, konsumsi obat sesuai anjuran dokter jika ada penyakit kronis. Dan yang keenam adalah cek rutin, yakni lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk deteksi dini penyakit. Itulah materi dari kelompok 3. Kesimpulannya adalah metabolisme lipid adalah proses pemecahan lemak menjadi energi melalui beberapa tahap seperti glikolisis, beta oksidasi, dan siklus TCA. Lipid berperan penting sebagai sumber energi, pembentuk membran sel, dan sintesis hormon. Keseimbangan lipoprotein seperti LDL dan HDL penting untuk kesehatan, dan gangguan metabolisme dapat dikendalikan dengan pola hidup sehat.